Baik, dari video sebelumnya sudah jelaskan, yaitu ilustrasi transaksinya dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kemudian jurnal umumnya ini akan kita posting ke buku besar T. Yaitu yang pertama pada tanggal 1 ada salaries and wages expense 1.500 di debit. Saya kita masukkan ke buku besar T-nya. Salaries and wages expense pada tanggal 1 di debit sebesar 1.500. Selanjutnya yaitu ada cash di kredit sebesar 1.500. Pada tanggal 1 cash di kredit sebesar 1.500. Transaksi selanjutnya yaitu jurnal umum pada tanggal 2 ada prepaid insurance 2.400 di debit. Prepaid insurance pada tanggal 2. Sudah saya buat yang tadi, coba ulang. Pada tanggal 2 2.400 di debit. Jurnal umum selanjutnya yaitu cash di kredit 2.400. Pada tanggal 2 cash di kredit sebesar 2.400. Jurnal umum selanjutnya yaitu pada tanggal 2 ada account payable sebesar 1.000 di debit. Account payable pada tanggal 2 sebesar 1.000 di debit. Selanjutnya yaitu ada cash di kredit sebesar 1.000 pada tanggal 2. Tanggal 2 cash sebesar 1.000 di kredit. Jurnal umum selanjutnya yaitu pada tanggal 3 ada supplies 3.600 di debit. Supplies pada tanggal 3 yaitu sebesar 3.600 di kredit. Selanjutnya yaitu ada account payable di kredit 3.600. Account payable di kredit 3.600. Pada tanggal 3. 3.600. Transaksi selanjutnya itu jurnal umum pada tanggal 4, equipment 3.600 di debit. Equipment tanggal 4 3.600. Selanjutnya itu ada account payable 3.600 di debit. Account payable pada tanggal 4 sebesar 3.600. Tadi terubah dulu. 3.600 sama ya. Selanjutnya ada notes payable di kredit 3.600. Notes payable pada tanggal 4 di kredit sebesar 3.600. Selanjutnya ada supply di kredit sebesar 3.600. Supply.
supplies pada tanggal 4 di kredit sebesar 3.600. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 lagi ada cash sebesar 1.600 di debit. Cash pada tanggal 4 sebesar 1.600. Selanjutnya yaitu ada unit net service revenue 1.600 di kredit. Unit service revenue. Pada tanggal 4 1.600 kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5 ada cash 2.500 di debit. Pada tanggal 5 ada cash di debit sebesar 2.500. Selanjutnya pada tanggal 5 ada account payable 2.500 di kredit. Account payable 2.500 di kredit. Pada tanggal 5 account payable 2.500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 6 ada account receivable sebesar 2.000 di debit. Account receivable. Pada tanggal 6. Pada tanggal 6 ya. Pada tanggal 6 account receivable sebesar 2.000 di debit. Di debit sebesar 2.000. Selanjutnya yaitu tanggal 6 ada lagi service revenue 2.000 di kredit. Tanggal 6 service revenue. Service revenue. Di kredit pada tanggal 6 sebesar 2.000. Selanjutnya yaitu tanggal 10 ada supplies di debit sebesar 1.000. Supplies di debit sebesar 1.000. Pada tanggal 10 di debit sebesar 1.000. Selanjutnya yaitu ada account payable sebesar 1.000 di kredit. Account payable. Pada tanggal 10 di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 12 ada cash di debit sebesar 1.500. Pada tanggal 12. Tanggal 12 cash di debit sebesar 1.200. Selanjutnya yaitu salah tadi 1.500. 1.500. Selanjutnya yaitu ada account receivable yaitu sebesar 1.000 di debit. Account receivable 1.000. Tanggal 12. 1.000 di debit. Selanjutnya yaitu ada service revenue 2.500 di kredit.
Service revenue tanggal 12 itu sebesar 2.500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 13 ada cash 2.000 di debit tanggal 13. Tanggal 13 ada cash di debit sebesar 2.000. Selanjutnya ada account receivable 2.000 di kredit tanggal 13. Account receivable tanggal 13 di kredit sebesar 2.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 14 ada salary dan wages expense sebesar 1.500 di debit. Tanggal 14 salary dan wages expense 1.800 ya tadi. Salaris tanggal 14 di debit sebesar 1.800. Selanjutnya yaitu ada cash di kredit sebesar 1.800 pada tanggal 14. Pada tanggal 14, cash di kredit sebesar 1.800. Selanjutnya yaitu pada tanggal 16 ada equipment sebesar 500. Equipment tanggal 16 sebesar 500. Selanjutnya yaitu ada cash di kredit sebesar 500. Pada tanggal 16, cash di kredit sebesar 500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17, cash di debit sebesar 1.500. Tanggal 17, cash di debit sebesar berapa tadi? Sebesar 1.500. 1.500. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17, service revenue 1.500 di kredit tanggal 17. Tanggal 17, service revenue. Tanggal 17, service revenue di kredit sebesar 1.500. Selanjutnya yaitu tanggal 20, cash di debit sebesar 25.000. Tanggal 20, cash di debit sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu ada service revenue di kredit sebesar 25.000. Service revenue tanggal 20 di kredit sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu tanggal 21 ada service revenue sebesar 22.500 di debit. Tanggal 21, 22.500.
Selanjutnya yaitu tanggal 21 ada cash di kredit sebesar 22.500. Tanggal 21 sebesar 22.500. Yang tadi kita perbaiki dulu. Selanjutnya yaitu tanggal 24. Ada supplies di debit sebesar 2.000 pada tanggal 24. Tanggal 24 supply di debit sebesar 2.000. Kemudian ada cash di kredit sebesar 500. Tanggal 24 cash di kredit sebesar 500. Selanjutnya yaitu ada account payable sebesar 1.500 di kredit. Account payable tanggal 24 sebesar 1.500 di kredit. Selanjutnya yaitu ada pada tanggal 26 cash di debit sebesar 1.000. Tanggal 26 cash di debit sebesar berapa tadi? 1.000. 1.000. Selanjutnya yaitu ada account receivable sebesar 1.000 di kredit. Tanggal 26. 1.000. Selanjutnya yaitu tanggal 30 utilities expense 700. Tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30 utilities expense sebesar 700 di debit. Selanjutnya itu tanggal 30 ada cash di kredit sebesar 700. Tanggal 30 cash di bagian kredit sebesar 700. Kemudian jurnal umum yang terakhir itu pada tanggal 31 ada dividen sebesar 800 di bagian debit. Dividen. Pada tanggal 31 dividen sebesar 800 di bagian debit. 800. Selanjutnya yaitu ada cash di kredit sebesar 800. Cash di kredit sebesar 800. Nah, ini sudah kita posting semua jurnal umumnya ke dalam buku besar yang masing-masing. Di sini kita hitung saja jumlahnya. Yang pertama, cash. Bagian debit menggunakan rumus sum. Ini juga di debit menggunakan rumus sum. Jadi selisihnya menggunakan sum.
B 14 dikurang D 15. Ini selisihnya. Selanjutnya yaitu yang ini, menggunakan rumus sum. Ini juga rumus sum. Ini selisihnya. A 10 dikurang I 9. Baik, tadi kita sudah membuat buku besarnya. Sekarang kita menghitung hasil dari nilai-nilai dari buku besar yang ada, yaitu yang di sini tadi sudah dibuat cash, dapat saldonya 18.400, dan account receivable dapat saldonya 5.000, dan di sini supply kita hitung kembali menggunakan rumus sum. Ini juga rumus sum. Kita dapat untuk warna krimnya yaitu saldo, untuk neraca saldonya menggunakan rumus sum. Ini dikurang ini. Hasilnya 4.500. Langsung saja kita buat untuk warna hijaunya. Di sini sebesar supply 1.800. Sini warna hijau itu untuk neraca setelah penyesuaian. Baik, kita lanjut. Sepertinya banyak kendala sinyal. Sini kita jumlahkan aja ya terlebih dahulu saldonya. Ini kan rumus sum. Ini juga rumus sum. Ini juga. Jadi di sini kita sudah dapat untuk nilai data saldonya. Sini loss payable-nya, saldonya besar 3.600. Sini payable.
Bentar. Kita ulang. Terus sum. Ini dikurang ini. Selanjutnya yang ini. Salary sebagai expense. Dan cari selisihnya, yaitu dari yang ini dikurang yang ini dengan 300. Yang untuk share capital ordinary. Ayo kita salin. Ini juga retained earning. Dividen juga seperti itu, sama. Selanjutnya service revenue. Garis lahan. Tanggal 21. Tadi tanggal 21. Tadi sebesar 22.500. Jadi kita hitung ini juga selisihnya kita hitung, terus sum. Kita ulang auto sum. Dikurang ini 100. Trace expense 700. Sudah, itu saja. Baik, ini sudah kita hitung jumlah neraca saldonya. Langsung saja kita posting ke neraca saldo. Itu yang pertama cash. Cash tadi nilainya di debit sebesar 18.400. Cash 18.400. Selanjutnya yaitu account receivable 5.000 di debit. Account receivable 5.000 di debit. Selanjutnya itu ada supplies sebesar 4.500 di debit. Selanjutnya yaitu ada prepaid insurance, yaitu ada 2.400 di debit. 2.400 di debit. Selanjutnya ada prepaid rent. Prepaid rent itu 3.300 di debit. 3.300 di debit. Selanjutnya ada equipment. Equipment 11.300 di debit. 11.300 di debit. Selanjutnya accumulate debt equipment.
yaitu 100 di kredit. Besar 100 di kredit. Kemudian next payable 3.600 di kredit. 3.600 kredit. Selanjutnya ada account payable 11.000. Kita ulang kembali, ada kesalahan sepertinya. Yaitu 11.000 di kredit. 11.000. Bentar, kita cek kembali. Ini selisih, bukan 11.000 ya. 6.400. Salah warna. 6.400. 6.400. Selanjutnya yaitu ada unit net service revenue. Net service revenue 1.600 di kredit. 1.600 kredit. Selanjutnya yaitu ada salaries and wages expense, yaitu selisihnya 300. Sepertinya ada kesalahan. Ini dan ini. Selisihnya dihitung. Kosong. 3.300 dikurang 1.500. Hasilnya 1.800. Hasilnya 1.800. Jadi 1.800 sama-sama dikurang ya, 1.800 dikurang 1.800 di hasilnya min. Selanjutnya di salaries and wages expense di kredit kosong. Selanjutnya share capital ordinary. Hapus yang ini. Selanjutnya share capital ordinary 22.000 di kredit. 22.000 di kredit. Dan ini salah letak. 22.000 di kredit. Selanjutnya yaitu ada retained earning. Retained earning sebesar 6.000 di kredit. 6.000 di kredit. Selanjutnya ada dividen, yaitu sebesar 800 di dividen. 800 di
debit. Kemudian ada service revenue. Service revenue 8.500 di kredit. 8.500 di kredit. Selanjutnya utilities expense. Utilities expense 700 di debit. 700 di debit. Selanjutnya salary and wages expense. Salaries and wages expense. Oh, berarti tadi kita salah meletakkan nilainya. Salaries and wages expense tadi ada sisanya 1.800. 1.800 di debit. Baik, hasilnya sudah beres ya. Inilah neraca saldo dari buku besar tadi. Hasilnya sudah beres, yaitu sebesar 48.200.